Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kofizen semuanya, orang-orang yang disebut sebagai ilmuwan itu seperti yang pernah saya sampaikan, mereka menghabiskan seluruh kehidupan mereka, umur mereka untuk meneliti hal-hal yang sifatnya adalah duniawi. Mereka meneliti ciptaan-ciptaan Tuhan, tapi mereka tidak mau beriman kepada Tuhan. Disitulah kerugian dalam kehidupan mereka. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah, mereka itu bekerja dengan sangat ekstra, mereka bekerja dengan sangat hebat, mereka bekerja dengan sangat keras, tapi pada akhirnya tasla naron hamiyah, mereka masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kenapa? Karena pekerjaan yang mereka lakukan, kerja keras yang mereka lakukan, tidak menjadikan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka selalu meneliti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari segala ciptaan-ciptaannya. Semua hal yang ada di langit, yang ada di bumi, mereka pikirkan bagaimana cara terciptanya. Mereka teliti bagaimana struktur kehidupannya. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua itu adalah ciptaan. Segala sesuatu yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Ciptaan adalah ciptaan, dan pencipta bukanlah ciptaan. Pencipta tidak akan menjadi ciptaan, dan ciptaan tidak akan pernah menjadi pencipta. Itu yang harus kita fahami sebagai seorang muslim. Kofizen semuanya, sebetulnya di dalam dunia sains ada satu teori yang selalu dicari, yang berusaha oleh mereka para ilmuwan untuk dipecahkan. Karena teori ini akan menjadi sumber segala sesuatu untuk menjelaskan mengapa segalanya itu terjadi. Dari kejadian Big Bang, Black Hole, sampai terbentuknya alam semesta, dan kenapa alam semesta terus meluas, dan lain sebagainya. Semuanya sebetulnya bisa dijelaskan hanya dengan satu rumus, hanya dengan satu teori saja, yang dikatakan oleh para ilmuwan sebagai theory of everything. Teori segala sesuatu, bagaimana segala sesuatunya itu berasal dan diciptakan. Tapi semua itu bisa dijelaskan hanya dengan satu teori saja. Nyatanya mereka para ilmuwan sekelas Einstein, bahkan seorang Stephen Hawking sekalipun, tidak pernah bisa menemukan teori itu dalam kehidupan mereka. Sekeras apapun mereka berusaha, sekeras apapun mereka menggunakan otak dan pikiran mereka, mereka tidak bisa memecahkan theory of everything. Padahal kalau kita mau berbicara yang sebenar-benarnya, maka semua yang mereka inginkan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Einstein menghabiskan seluruh kehidupannya untuk meneliti tentang relativitas waktu, tetapi Al-Quran sudah menjelaskan terlebih dahulu bagaimana waktu itu terjadi sebagai sesuatu yang relatif. Di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan kepada manusia bahwa memang ada perbedaan waktu, baik di bumi, kemudian di langit, antara akhirat, antara dunia, antara neraka, antara surga, antara kehidupan kita, antara penciptaan dunia dan sebelum penciptaan dunia. Semua itu ada perbedaan waktu berdasarkan ruang dan tempat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahu itu 1400 tahun yang lalu, sebelum Albert Einstein menyatakan tentang teori relativitas waktu. Nah, sebetulnya kalau Einstein mau membuka Al-Quran, maka dia menemukan kebenaran itu. Tetapi sayangnya seumur hidup Einstein, dia hanya mendengar kebenaran dari Al-Quran, kebenaran dari Islam, hanya dari kata-kata orang. Sehingga seumur hidupnya Einstein itu juga masih diragukan. Ada yang mengatakan dia Muslim, ada yang mengatakan dia Syiah. Nanti kita akan bahas. Tapi yang jelas, sampai dia mati, tidak ada orang yang mengkonfirmasi bahwa dia seorang Muslim. Itu yang kita pahami. Nah, kemudian Stephen Hawking adalah orang yang paling songong, ilmuwan yang cacat tetapi dia songong. Dia pernah mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi Tuhan untuk sains, karena dunia ini cukup dengan sains, maka semuanya sudah tercipta dengan apa adanya. Dunia ini hanya butuh sains untuk menjelaskan segala sesuatunya terjadi, tidak butuh Tuhan. Padahal kalau dia mau membaca Al-Quran, maka semua teori-teori yang diutarakan itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Bagaimana adanya black hole yang selalu dia bangga-banggakan, yang selalu diagung-agungkan sebagai temuan dia yang paling hebat, sebetulnya sudah
dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas, maka aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan al khunnas, bintang yang tersembunyi, al jawaril kunnas, yang berjalan dan menyapu bersih. Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan black hole di dalam ayat Al-Quran, sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh 1400 tahun lalu oleh manusia manapun, terutama Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai Nabiyun Ummi, seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW bukanlah orang-orang yang menjadikan kebiasaan membaca dan menulis adalah kebiasaan mereka sehari-hari. Jadi mereka tidak akan pernah mungkin tahu adanya bintang yang sangat gelap, yang mempunyai pergerakan yang sangat hebat, yang mampu berjalan dengan kecepatan yang sangat hebat, dan mereka mampu melahap segala sesuatu yang mereka lewati. Tidak akan pernah mungkin orang 1400 tahun yang lalu mengetahui hal itu, kecuali memang itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Nah, Covizen semuanya, jadi theory of everything itu sebetulnya juga sudah ada di dalam Al-Quran. Apa itu theory of everything? Teori yang bisa menjelaskan bahwa segala sesuatu itu dari mana berasal mula. Teori yang mampu menjelaskan segalanya itu tercipta hanya dari satu teori saja. Ya, hanya ada di dalam Al-Quran. Segala sesuatu yang sudah dicari oleh para ilmuwan bertahun-tahun dalam kehidupan mereka. Mereka menghabiskan kehidupan mereka hanya untuk mencari teori ini, sampai mati mereka nggak nemu, karena mereka nggak pernah baca Quran gitu kan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran theory of everything itu ada. Apa ayatnya? Bunyinya adalah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghendaki untuk menciptakan sesuatu, maka dia cukup berkata kun fayakun. Kata kun fayakun itu adalah theory of everything. Dari situlah segala sesuatunya berasal. Ketika Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada sesuatu yang dia inginkan ada, maka dia cukup katakan kun, jadilah, fayakun, maka dia akan terjadi. Nah, Covizen semuanya, kenapa kalimat kun fayakun itu adalah theory of everything? Karena sebetulnya kun fayakun, kata kun fayakun itu menyimpan satu makna yang sangat besar. Kata kun itu sendiri adalah fi'il amr, kemudian fayakun, yakunu itu adalah fi'il mudhari yang menjelaskan apa yang terjadi hari ini dan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, kun fayakun, maka Allah menggunakan kata fayakun, maka dia akan berproses menjadi, bukan kun fakana. Ketika Allah menyebutkan kun, bukan langsung kana, dia langsung terjadi, berubah menjadi bentuk bumi langsung begitu, tidak. Tetapi fayakun, ada proses yang panjang untuk bumi terbentuk seperti apa yang kita lihat. Begitu juga proses penciptaan langit. Langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 masa atau 6 tahapan, 6 fase. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan fi sittati ayyam. Langit itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dalam 6 fase, 6 tahapan. Makanya ketika langit diciptakan kun, maka tidak langsung jadi, tapi ada proses yang sangat panjang di situ hingga terbentuklah langit beserta jagat raya beserta isinya, seperti yang kita lihat saat ini dengan proses yang sangat panjang. Bahkan sampai hari ini langit juga masih berproses. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan wasama abanainaha biaidin wa inna lamusiun. Sungguh langit itu kami bangun dengan kedua tangan kami, dan kami betul-betul meluaskannya. Kami betul-betul membuatnya meluas. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang pun menjelaskan bahwa langit terus berproses, terus meluas. Itu menunjukkan bahwa kejadian dan penciptaan langit itu fayakun, terjadinya itu berproses dan akan terus terjadi sampai dia membentuk akhir dari langit itu sendiri. Ketika langit sudah berakhir, langit sudah melebar dengan maksimal sampai dia tidak bisa melebar lagi,
maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan langit sebagaimana semula, dikembalikan sebagaimana bentuk awalnya, bersatu kembali menjadi satu titik yang sangat padat, titik yang sangat kuat yang disebut sebagai singularitas, dan proses itu nantinya akan disebut sebagai Big Crunch. Nanti kita akan bahas kenapa Big Crunch itu bisa dibuktikan menurut Al-Quran, meskipun beberapa ilmuwan itu banyak yang membantah tentang Big Crunch. Nah, itu insya Allah nanti kita akan bahas perlahan demi perlahan. Tetapi yang perlu kita pahami saat ini adalah sebetulnya theory of everything itu sudah ada di dalam Al-Quran. Andaikan para ilmuwan mau mengkaji Al-Quran, mereka mau membaca Al-Quran, mereka mau mentadabburi isi di dalam Al-Quran, mereka sampai mati pun tidak akan harusnya penasaran dengan apa yang terjadi dengan langit dan bumi dan apa beserta isinya, karena semuanya itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.